Pak, tolong beli rumah saya. Suara Farhan bergetar memecah udara sore yang panas di kawasan padat Muara Baru ketika ia mengulurkan selembar kertas kusut kepada seorang pria berjas biru tua yang baru saja menghentikan mobilnya di depan rumah kayu kecilnya yang nyaris roboh. Bagas menerima kertas itu dan merasakan permukaannya yang kasar di antara jari-jarinya yang biasanya hanya menyentuh kontrak bisnis bernilai miliaran rupiah. Anak laki-laki itu tidak mungkin berusia lebih dari 8 tahun, tetapi sorot matanya penuh keputusasaan yang membuat sang pengusaha sejenak lupa bahwa ia datang ke tempat itu untuk meninjau lahan proyeknya. Ini rumah saya, Pak. Harganya cuma 5 juta rupiah. Desa Farhan sambil tetap mengulurkan tangannya dengan teguh, kaki telanjangnya menapak kuat di tanah berdebu. Bagas menunduk melihat kertas itu dan menyadari itu bukan dokumen resmi melainkan gambar buatan anak kecil dengan pensil warna, menggambarkan rumah miring di belakang mereka. Dan dua sosok sederhana bergandengan tangan. Di bawahnya tertulis dengan tulisan tangan berantakan penuh kesalahan sebuah surat jual rumahku. Hati Bagas terasa teriris saat ia menyadari bahwa anak ini benar-benar sedang mencoba menjual satu-satunya tempat tinggalnya. Kenapa kamu mau jual rumahmu, Farhan? Tanya Bagas sambil menyimpan kertas itu ke dalam saku jasnya. Anak itu menelan ludah dan air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Ibu saya sakit parah, Pak, dia butuh obat sekarang tapi saya tidak punya uang. Kalau Bapak beli rumah ini, saya bisa bayar dokter dan ibu tidak akan meninggal. Kata-kata polos itu menghantam Bagas begitu keras hingga membuat dadanya sesak. Ia melirik rumah kayu reot di belakang anak itu dengan atap seng bocor dan dinding yang hampir roboh lalu kembali menatap wajah memohon Farhan. Ibumu sekarang di mana? Tanya Bagas sambil melonggarkan dasinya yang tiba-tiba terasa mencekik. Di dalam, dia tidur tapi mengerang. Sudah 3 hari tidak makan? Jawab Farhan sambil menunjuk ke pintu kayu yang miring. Tepat saat itu terdengar suara rintihan lemah penuh penderitaan dari dalam rumah yang gelap. Sesuatu dalam diri Bagas akan runtuh ketika mendengar suara itu, dan ketika ia menatap Farhan lagi. Ia melihat anak itu gemetar bukan karena gugup melainkan karena ketakutan yang nyata. Takut kehilangan satu-satunya orang yang ia miliki di dunia. Pada saat itu juga Bagas menarik napas dalam-dalam dan merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Tanpa ragu ia melangkah cepat menuju pintu kayu itu, mengabaikan debu yang menempel di sepatu kulit mahalnya. Farhan, bawa saya ke ibumu sekarang, katanya tegas. Anak itu langsung berlari membuka pintu yang berderit keras, memperlihatkan bagian dalam rumah yang gelap dengan bau apek, keringat, dan aroma penyakit yang menyengat. Mata Bagas butuh beberapa detik untuk menyesuaikan diri dengan kegelapan. Tetapi ketika akhirnya ia bisa melihat dengan jelas, perutnya terasa mual dengan cara yang tidak pernah ia rasakan dalam rapat bisnis manapun. Seorang wanita terbaring di atas kasur tipis di lantai semen, tertutup spray lusuh dan robek, wajahnya pucat seperti kertas dan bibirnya kering pecah-pecah. Usianya mungkin sekitar 30 tahun tetapi penyakit membuatnya tampak jauh lebih tua. Ibu, saya bawa orang yang mau beli rumah kita, kata Farhan sambil berlutut di sampingnya dan menggenggam tangan dingin ibunya dengan kedua tangan kecilnya. Wanita itu perlahan membuka mata, memperlihatkan warna coklat yang sama dengan anaknya namun tanpa sedikit pun cahaya kehidupan. Farhan, anakku. Ibu sudah bilang jangan mengganggu orang lain. Suara Intan terdengar sangat lemah. Setiap kata keluar dengan susah payah. Maafkan anak saya, Pak. Dia tidak mengerti bahwa kami tidak bisa meminta bantuan dari siapapun. Bagas berjongkok di samping kasur tipis itu tanpa peduli jas mahalnya menyentuh lantai kotor. Siapa nama Anda? Tanyanya dengan nada lembut yang bahkan membuatnya sendiri terkejut. Intan Puspitasari, jawab wanita itu pelan. Ia mencoba duduk tetapi rasa sakit yang tajam membuat tubuhnya kejang dan ia mengerang sambil memegang sisi kanan perutnya. Bagas langsung menyadari itu bukan sakit biasa. Sudah berapa lama seperti ini? Tanya Bagas. Intan menutup mata dan bernapas berat. Sekitar 3 bulan. Pak, awalnya hanya nyeri sedikit. Saya kira masuk angin, tapi semakin parah. Sekarang saya bahkan hampir tidak bisa bangun ke kamar mandi. Saya sudah coba ke puskesmas, tapi mereka bilang saya butuh pemeriksaan mahal, dan saya bahkan tidak punya uang untuk beli obat di apotek. Farhan menggenggam tangan ibunya dan menatap Bagas dengan putus asa. Makanya saya mau jual rumah kami. Pak, dengan 5 juta rupiah saya pikir bisa bayar dokter swasta dan beli obat yang bagus. Nanti kami bisa cari tempat lain. Tenggorokan Bagas terasa tercekat. Ia tahu jumlah itu bahkan tidak cukup untuk 1 kali pemeriksaan serius. Apalagi operasi yang jelas dibutuhkan. Ia mengamati lebih teliti wajah pucat kekuningan itu, mata cekung, dan cara Intan menekan perutnya. Intan, apakah lebih sakit kalau saya tekan di sini? Tanya Bagas sambil menyentuh perlahan bagian itu. Wanita itu langsung meringis kesakitan hebat dan mengerang keras membuat Farhan panik. Jangan sakiti ibu saya.
"Pak, tolong," kata anak itu hampir menangis, "saya tidak ingin menyakiti ibumu." "Farhan, saya hanya perlu tahu apa yang terjadi," jawab Bagas. Ia segera berdiri dan mengeluarkan ponselnya. "Intan, saya akan panggil ambulans sekarang. Anda harus ke rumah sakit." Intan mencoba menolak tetapi hampir tak punya tenaga. "Pak, saya tidak punya BPJS, tidak punya uang. Rumah sakit swasta mahal. Di rumah sakit umum saya bisa meninggal sebelum ditangani." Namun Bagas sudah menekan nomor. "Fikri, ini saya. Saya butuh ambulans ICU sekarang dengan tim terbaik. Ini darurat medis serius," katanya cepat sambil memberikan alamat. "Hubungi Rumah Sakit Kasih Nusantara." Sambung Reza Gunawan, "Katakan saya membawa pasien kritis. Ini pribadi, bukan BPJS. Semua biaya masuk rekening saya." Farhan menatap dengan mata terbelalak. "Bapak benar-benar akan membayar semua biaya ibu saya?" Bagas menutup telepon dan kembali berlutut di samping mereka. "Saya akan bayar semua yang diperlukan. Farhan, ibumu akan mendapatkan perawatan terbaik." Air mata mengalir di wajah kotor anak itu. "Tapi kenapa, Pak? Kami bukan siapa-siapa bagi Bapak." Bagas menatap mata coklat itu dan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan. "Kalian jauh lebih berharga dari yang kalian pikirkan. Dan kamu, Farhan, adalah anak paling berani yang pernah saya kenal. Anak yang berani mencoba menjual rumahnya sendiri demi menyelamatkan ibunya pantas mendapatkan semua bantuan yang bisa saya berikan." Intan menutup matanya. Air mata terus mengalir di pipinya yang pucat. "Tuhan mengirim Bapak untuk kami." "Ya?" bisiknya lemah. Bagas tidak tahu harus menjawab apa karena selama ini ia tidak benar-benar percaya pada Tuhan. Tetapi pada saat itu ia merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang mengatur segalanya. Tak lama kemudian suara sirene memecah udara ketika ambulans tiba kurang dari 20 menit, membuat keributan kecil di kawasan padat itu. Para tetangga keluar dari rumah. Rumah sederhana mereka, berbisik penasaran tentang pria berjas yang tiba-tiba datang menyelamatkan Intan. Tim medis segera masuk membawa tandu dan peralatan lengkap lalu dengan cepat memeriksa kondisi wanita itu. Tanda vital tidak stabil, tekanan darah sangat rendah, kemungkinan usus buntu komplikasi atau peritonitis, ujar salah satu petugas kepada Bagas. "Kita harus segera membawanya." Farhan mencoba naik ke ambulans bersama ibunya tetapi seorang paramedis menahannya. "Hanya satu pendamping dewasa saja." "Nak?" Anak itu menatap Bagas dengan panik. "Tapi saya satu-satunya yang dia punya. Saya harus ikut." Tanpa ragu Bagas berkata, "Kamu ikut saya, kita ke sana pakai mobil saya. Kita akan mengikuti ambulans." Ia menggenggam tangan Farhan dan membawanya ke mobil Toyota Alphard hitam yang sudah disiapkan oleh Fikri. Mata Farhan membesar kagum karena belum pernah melihat mobil semewah itu dari dekat. Kursi kulit dan panel digital terasa seperti dunia lain baginya. Bagas membantu memasangkan sabuk pengaman lalu langsung melaju mengikuti ambulans yang membelah jalan dengan sirene meraung. Sepanjang perjalanan Farhan menempelkan wajahnya ke jendela, tak henti memandangi ambulans di depan seolah takut kendaraan itu menghilang. "Ibu saya akan sembuh, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. Bagas tetap fokus pada jalan sambil mengikuti ketat kendaraan di depan. "Saya akan melakukan semua yang saya bisa agar ibumu sembuh. Farhan, di Rumah Sakit Kasih Nusantara ada dokter-dokter terbaik." Farhan mengusap hidungnya dengan punggung tangan. "Saya tidak akan pernah melupakan apa yang Bapak lakukan. Tidak akan pernah seumur hidup saya." Kata-kata itu membuat dada Bagas terasa sesak. Selama bertahun-tahun membangun bisnis dan meraih kesuksesan, ia tidak pernah merasakan sesuatu sedalam rasa syukur anak itu. Untuk mengalihkan perhatiannya ia bertanya, "Bagaimana kamu bisa punya ide membuat surat jual rumah itu?" Farhan mengangkat bahu. "Saya lihat di televisi ada orang jual beli rumah. Saya pikir kalau saya buat kertas seperti itu mungkin ada yang mau beli. Saya pakai pensil warna karena di rumah tidak punya pulpen." Bagas hampir tersenyum tetapi situasi terlalu serius. "Kamu sangat cerdas dan juga sangat berani, Farhan." Beberapa menit hening lalu anak itu bertanya sesuatu yang membuatnya terkejut. "Bapak punya anak?" Bagas terdiam sejenak. "Tidak, saya belum pernah menikah, belum punya anak." "Kenapa?" tanya Farhan polos. Bagas berpikir sebelum menjawab. "Saya terlalu sibuk bekerja. Sampai suatu hari saya sadar saya sudah melewatkan waktu untuk membangun keluarga." Tetapi jauh di dalam hatinya ia tahu itu bukan sepenuhnya benar. Ia hanya belum pernah menemukan seseorang yang membuatnya ingin mengubah hidupnya. "Pasti kesepian," komentar Farhan dengan nada dewasa yang tidak sesuai usianya. Bagas melirik ke kaca spion melihat wajah serius anak itu. "Kadang begitu. Tapi kita terbiasa." Padahal ia tahu itu bohong, ia tidak pernah benar-benar terbiasa. Hanya menutupi kekosongan dengan pekerjaan dan prestasi.
Tak lama kemudian bangunan megah Rumah Sakit Kasih Nusantara terlihat menjulang di jalan utama. Gedung kaca dan baja modern yang sangat kontras dengan rumah kayu tempat mereka berasal. Mobil berhenti dan Farhan turun lalu berdiri terpaku di trotoar, menatap ke atas. Dengan mata terbelalak melihat tempat yang terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupannya. Disinilah ibu saya akan dirawat, bisik Farhan pelan sambil menatap bangunan megah itu. Bagas meletakkan tangannya dengan lembut di punggung anak itu. Iya, di sini. Ayo kita masuk. Mereka melangkah ke dalam lobi Rumah Sakit Kasih Nusantara yang luas. Lantainya berlapis marmer mengilap, lampu gantung kristal berkilauan di atas, kursi-kursi kulit tertata rapi. Air mancur kecil menghiasi tengah ruangan dan lukisan-lukisan mahal tergantung di dinding. Farhan belum pernah melihat kemewahan seperti itu sebelumnya dan Bagas menyadari anak itu bertelanjang kaki dengan pakaian lusuh yang jelas tidak sesuai dengan tempat itu. Beberapa orang melirik diam-diam tetapi Bagas mengabaikannya dan langsung menuju meja resepsionis. Bagas Mahendra, saya sudah menelepon sebelumnya. Saya membawa pasien dalam kondisi serius. Katanya tegas kepada wanita paruhbaya yang tampak elegan. Wanita itu segera mengetik cepat di komputer. Ya, Pak Bagas, tim kami sudah menunggu. Pasien sudah langsung dibawa ke ICU. Dr. Reza Gunawan sedang melakukan evaluasi awal. Bagas mengangguk. Bagus, kami bisa menunggu di mana? Wanita itu menunjuk ke arah lift, ruang tunggu ICU di lantai atas. Dokter akan segera menemui Bapak. Di dalam lift Farhan meringkuk di sudut, jelas terintimidasi oleh suasana mewah itu. Bagas melepas jasnya dan meletakkannya di bahu anak itu. Tidak perlu. Pak, ini pasti mahal sekali. Gumam Farhan, ini cuma jas, sekarang lebih penting untuk menghangatkanmu, jawab Bagas, menyadari bahwa prioritas hidupnya mulai berubah. Ruang tunggu ICU terasa sunyi dan nyaman dengan kursi empuk dan pemandangan taman rumah sakit di luar. Farhan duduk di ujung kursi dengan kaki bergoyang tak menyentuh lantai. Matanya tak lepas dari pintu tempat ibunya dirawat. Keheningan itu akhirnya dipecahkan oleh Bagas. Farhan, ceritakan tentang keluargamu. Ada siapa lagi selain kalian berdua? Anak itu menggeleng pelan. Tidak ada. Ayah saya meninggal waktu saya kecil karena kecelakaan. Ibu saya kerja sebagai buruh cuci untuk membesarkan saya. Tapi sejak sakit, ibu tidak bisa bekerja lagi. Bagas merasakan kesedihan yang dalam. Tidak ada kakek, nenek, paman, bibi. Tanya Bagas lagi. Farhan mengangkat bahu. Nenek saya sudah lama meninggal. Ibu bilang keluarga ayah tidak mau tahu tentang kami. Mereka orang penting tapi tidak suka karena ibu miskin. Sesuatu dalam cara bicara anak itu membuat Bagas semakin penasaran. Tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pintu terbuka dan Dr. Reza Gunawan muncul, pria sekitar 50 tahun dengan rambut mulai memutih dan wajah serius. Bagas langsung berdiri dan Farhan ikut bangkit dengan cemas. Dokter, bagaimana keadaannya? Tanya Bagas. Dokter sempat melirik ke arah Farhan, mungkin lebih baik kita bicara secara pribadi. Namun Bagas menggeleng, bisa di depan dia anaknya dan berhak tahu. Dr. Reza menarik napas panjang, kondisinya serius, Pak Bagas. Pasien mengalami radang usus buntu yang sudah komplikasi menjadi peritonitis, infeksi sudah menyebar ke rongga perut. Kami sudah mulai antibiotik generasi terbaru tetapi harus segera dilakukan operasi. Tangan Farhan langsung menggenggam erat tangan Bagas, dia bisa meninggal. Dok. Suaranya bergetar, Dr. Reza berjongkok agar sejajar dengannya. Ada risikonya, tapi kalau kita operasi sekarang peluangnya cukup besar. Tim bedah sudah siap, Bagas menepuk bahu anak itu. Lakukan apapun yang diperlukan. Dokter, uang bukan masalah. Dr. Reza mengangguk. Saya akan panggil spesialis terbaik. Operasinya akan berlangsung sekitar 2-3 jam. Setelah dokter pergi, Farhan menoleh ke Bagas dengan mata berkaca-kaca. Kalau ibu meninggal, bagaimana? Dengan saya? Pertanyaan itu menggantung berat di udara, membuat suasana terasa semakin sunyi dan menyesakan. Bagas berlutut di depan Farhan, menatapnya dengan serius, tidak akan terjadi apapun padamu. Saya janji. Farhan menatapnya dengan tatapan yang dalam dan tak biasa untuk anak seusianya. Kalau itu terjadi, Bapak akan merawat saya, kan? Saya tidak mau masuk panti asuhan. Saya dengar di sana tidak enak, anak-anak menderita. Kata-kata itu membuat hati Bagas terasa teriris. Kalau sampai ke situ, saya akan merawatmu, tapi ibumu akan sembuh, kamu akan lihat. Jam-jam berikutnya terasa seperti sangat lama. Bagas membeli roti isi dan jus di kantin rumah sakit tetapi Farhan hampir tidak makan apapun. Anak itu sempat tertidur di kursi lalu terbangun dengan panik menanyakan kabar ibunya. Bagas menghubungi
sekretarisnya dan membatalkan seluruh jadwal hari itu, menelepon pengacaranya untuk menanyakan proses adopsi dan hak perwalian, lalu menghubungi seorang pekerja sosial untuk memahami lebih jelas hak-hak Farhan. Saat sedang menelepon, Farhan bertanya pelan, "Bapak menelepon karena saya?" Bagas mengangguk, "Saya sedang mencari tahu beberapa hal hukum kalau diperlukan." Farhan terdiam sejenak lalu berkata, "Bapak berbeda dari orang kaya yang saya lihat di televisi." Bagas tertawa kecil untuk pertama kalinya hari itu. "Memangnya kenapa?" "Di televisi orang kaya biasanya jahat, tidak peduli orang miskin. Tapi Bapak berhenti, masuk rumah kami, membawa ibu saya ke rumah sakit mahal. Kenapa?" Bagas berpikir sejenak sebelum menjawab, "Mungkin karena kamu mengingatkan saya pada sesuatu yang pernah saya lupakan." "Apa?" tanya Farhan. "Bahwa uang hanya berarti kalau kita gunakan untuk membantu orang lain." Farhan tersenyum, senyum tulus pertama sejak mereka bertemu. "Ibu saya selalu bilang begitu. Katanya Tuhan memberi lebih kepada beberapa orang supaya mereka bisa berbagi." Bagas menatap anak itu dengan kagum. "Ibumu wanita yang bijaksana." Ketika hampir pukul 6 sore, Dr. Reza Gunawan akhirnya kembali ke ruang tunggu dengan ekspresi lebih lega. Farhan langsung berdiri. "Bagaimana, Dok?" Dr. Reza tersenyum lelah. "Operasinya berhasil. Kami berhasil mengangkat usus buntu dan membersihkan infeksinya. Sekarang dia sedang dalam masa pemulihan, masih di bawah pengaruh anestesi tapi tanda vitalnya stabil." Farhan langsung menangis lega. Bagas memeluknya erat merasakan tangis itu di dadanya. "Ibu saya akan sembuh, kan?" tanya Farhan. "Ya, dia akan sembuh. Hanya perlu beberapa hari dirawat di rumah sakit dan sekitar 2 minggu istirahat di rumah," jawab Dr. Reza. Bagas mengangguk. "Kapan dia bisa pulang?" "Kalau tidak ada komplikasi, sekitar 5 atau 6 hari, jawab dokter, lalu menambahkan, "Kalian bisa melihatnya sebentar." Mereka mengikuti dokter ke ICU pasca operasi. Intan Puspitasari terbaring di tempat tidur modern terhubung dengan beberapa alat tetapi napasnya stabil. Wajahnya tampak lebih segar dibanding sebelumnya. Farhan mendekat dengan hati-hati. "Ibu." Ia teringat kondisi rumah kayu yang tidak layak untuk pemulihan. "Farhan, rumahmu tidak cukup baik untuk ibumu pulih. Bagaimana kalau kalian tinggal di tempat yang lebih layak untuk sementara waktu?" Farhan mengerutkan kening, masih mencoba memahami perubahan besar yang akan terjadi dalam hidupnya. "Namun kami tidak punya uang untuk membayar hotel," kata Farhan pelan. Bagas tersenyum hangat. "Saya punya rumah besar dengan banyak kamar kosong. Kalian bisa tinggal di sana sampai ibumu benar-benar pulih." Mata Farhan langsung membesar. "Di rumah Bapak? Tapi kami tidak akan mengganggu." "Kalian tidak akan mengganggu sama sekali. Justru kalian akan membuat rumah itu menjadi lebih hidup," jawab Bagas. Saat itu ia menyadari bahwa rumah besarnya yang selama ini terasa kosong tidak akan pernah sama lagi sejak ia bertemu Farhan. Malam itu mereka tetap tinggal di rumah sakit. Bagas berhasil mendapatkan kamar istirahat dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu Farhan tidur dengan nyenyak karena tahu ibunya aman. Keesokan paginya, Intan Puspitasari terbangun dan ketika melihat Bagas serta Farhan di sampingnya, air matanya langsung mengalir. "Pak Bagas, bagaimana saya bisa membalas semua yang sudah Bapak lakukan?" Bagas menggenggam tangannya lembut. "Tidak perlu membalas apapun, yang penting Anda sembuh demi Farhan." Intan menoleh pada anaknya. "Anakku, kamu sangat berani. Kamu sampai mau menjual rumah kita demi menyelamatkan ibu." Farhan menggenggam tangan ibunya erat. "Saya akan melakukan apa saja untuk ibu. Sekarang kita punya paman Bagas yang akan membantu kita." Intan menatap Bagas dengan rasa syukur yang mendalam. "Bapak adalah malaikat yang Tuhan kirimkan untuk kami." Bagas sedikit tidak nyaman mendengarnya. "Saya hanya orang yang kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat." Selama hari-hari berikutnya Bagas datang ke rumah sakit setiap hari, membawa pakaian baru, mainan dan buku untuk Farhan, bahkan menyewa guru privat untuk membantunya belajar. Ia juga mengurus semua kebutuhan untuk kepulangan Intan. Pada hari keempat perawatan kondisi Intan sudah jauh membaik sehingga bisa berbicara lebih lama. Bagas memanfaatkan saat Farhan sedang berada di kantin untuk berbicara berdua. "Intan, saya perlu menanyakan sesuatu yang penting. Tentang ayahnya Farhan. Bisakah Anda ceritakan?" Intan langsung terlihat tegang. "Kenapa Bapak ingin tahu?" Bagas ragu sejenak sebelum menjawab, "Karena saya ingin membantu kalian secara lebih permanen, dan saya rasa saya perlu tahu seluruh ceritanya." Intan menunduk menatap tangannya sendiri. "Namanya Damar Mahendra. Dia berasal dari keluarga kaya, sangat berpengaruh. Ketika tahu saya hamil dia sangat bahagia dan berjanji akan bertanggung jawab. Tapi keluarganya menolak saya. Mereka bilang saya hanya mengejar uang mereka." Jantung Bagas akan berhenti sesaat mendengar nama itu. Damar Mahendra.
Ulangnya pelan, mencoba mengingat. Intan melanjutkan, dia meninggal karena kecelakaan mobil saat Farhan berusia 2 tahun. Setelah itu keluarganya mengusir saya dari kota. Mereka bilang saya tidak punya hak apapun. Saya datang ke sini karena tidak punya tempat tujuan. Wajah Bagas berubah kaku. Damar adalah adik bungsunya yang meninggal 7 tahun lalu. Ia selalu tahu adiknya memiliki kehidupan yang rumit, tetapi tidak pernah menyangka ada seorang anak yang ditinggalkan. Intan, apakah Anda punya bukti bahwa Damar adalah ayahnya Farhan? Tanya Bagas dengan suara berat. Intan ragu sejenak lalu membuka kalung tipis di lehernya. Memperlihatkan liontin kecil, dia memberikannya saat tahu saya hamil. Katanya ini milik keluarganya, agar suatu hari nanti Farhan bisa membuktikan siapa ayahnya. Tangan Bagas bergetar saat menerima liontin itu. Ia langsung mengenali lambang keluarga Mahendra. Itu milik pribadi Damar yang tidak mungkin dimiliki orang lain. Tidak ada lagi keraguan, Farhan adalah keponakannya sendiri. Bagas terdiam beberapa saat mencoba mencerna kenyataan itu sementara Intan menatapnya dengan cemas menunggu reaksinya. Bapak mengenalnya? Tanya Intan Puspitasari dengan suara lemah. Bagas Mahendra mengangguk perlahan. Damar Mahendra adalah adik saya. Mata Intan Puspitasari langsung membesar tak percaya. Adik Bapak? Jadi, Bapak adalah paman Farhan Mahendra? Bagas Mahendra menarik napas dalam-dalam merasakan beratnya kebenaran itu. Dan itu berarti, kalian adalah keluarga saya. Air mata langsung mengalir di wajah Intan Puspitasari. Saya selalu tahu suatu hari kebenaran ini akan terungkap. Saya hanya takut keluarga dia akan mengambil Farhan Mahendra dari saya. Bagas Mahendra menggenggam tangannya erat. Tidak ada yang akan mengambil Farhan Mahendra darimu. Kalian adalah keluarga saya sekarang, dan saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Saat Farhan Mahendra kembali dari kantin, ia melihat mereka berbicara serius. Ada apa? Tanyanya cemas. Bagas Mahendra menatap Intan Puspitasari yang mengangguk pelan lalu berkata, Farhan Mahendra, duduklah. Kami punya sesuatu yang penting. Anak itu duduk dengan gugup. Bagas Mahendra menarik napas panjang. Kamu ingat kamu bilang ayahmu bernama Damar Mahendra dan berasal dari keluarga kaya? Farhan Mahendra mengangguk. Nah, Damar Mahendra adalah adik saya. Saya adalah pamanmu. Farhan Mahendra terdiam dengan mata terbuka lebar. Bapak, benar-benar paman saya? Bagas Mahendra tersenyum hangat. Ya, saya pamanmu yang sebenarnya. Dan itu berarti kamu dan ibumu tidak lagi sendirian. Kalian punya keluarga sekarang. Farhan Mahendra menatap ibunya lalu kembali ke Bagas Mahendra. Berusaha memahami semuanya. Jadi, saat Bapak berhenti di jalan itu, bukan kebetulan? Bagas, saya selalu ingin punya keluarga besar. Sekarang saya punya paman. Bagas Mahendra tertawa pelan sambil memeluk keponakannya. Dan saya selalu ingin punya keponakan pemberani seperti kamu. Intan Puspitasari memandang mereka dengan air mata penuh kebahagiaan. Damar Mahendra pasti sangat bangga pada kalian, katanya lirih. Pada hari kepulangan, Bagas Mahendra datang ke Rumah Sakit Kasih Nusantara dengan sebuah kejutan. Farhan Mahendra, tutup matamu. Anak itu menurut. Penasaran? Bagas Mahendra membimbingnya ke jendela. Sekarang buka. Ketika membuka mata, Farhan Mahendra melihat sebuah Toyota Alphard hitam baru dengan pita merah besar di depan pintu masuk. Itu, milik kita? Tanyanya tidak percaya. Milik keluarga kita? Jawab Bagas Mahendra. Mulai sekarang kalian akan tinggal bersama saya dan kita butuh kendaraan untuk kehidupan baru kita. Intan Puspitasari yang sudah mengenakan pakaian baru mendekat dengan terharu. Pak, ini terlalu banyak. Panggil saya Bagas Mahendra. Kita keluarga sekarang, potongnya lembut. Dalam perjalanan menuju rumah di Pondok Indah, Farhan Mahendra tidak berhenti bertanya. Paman, saya akan punya kamar sendiri? Kamu akan punya kamar apapun yang kamu mau? Rumah itu punya 6 kamar, jawab Bagas Mahendra, dan kamu akan sekolah di Sekolah Cendekia Nusantara. Semuanya sudah saya urus. Ibumu juga tidak perlu lagi bekerja sebagai buruh cuci. Melalui kaca spion Bagas Mahendra melihat Intan Puspitasari tersenyum haru. Ibumu bisa memilih hidup yang dia inginkan sekarang. Saat mereka tiba di rumah besar keluarga Mahendra di Pondok Indah, Farhan Mahendra terdiam melihat taman luas dan kolam renang yang indah. Semua ini milik paman? Bagas Mahendra menepuk bahunya. Sekarang milik kita, rumah kita, keluarga kita. Malam itu setelah menempatkan mereka di kamar baru, Bagas Mahendra duduk sendirian di ruang kerjanya merenungkan bagaimana hidupnya berubah dalam 1 minggu. Telepon berdering, itu dari pengacaranya. Pak Bagas Mahendra, dokumen yang Anda minta sudah siap. Perwalian untuk Farhan Mahendra dan pengakuan garis keturunan Damar Mahendra. Bagas Mahendra tersenyum puas. Bagus,
jadwalkan. Pertemuan besok, saya ingin semuanya segera disahkan. Setelah menutup telepon, terdengar ketukan pelan di pintu, dan ketika dibuka, terlihat Farhan Mahendra berdiri di sana mengenakan piyama baru. Paman Bagas Mahendra, boleh saya masuk? Suara Farhan Mahendra terdengar pelan dari balik pintu. Tentu, masuklah. Ada apa? Jawab Bagas Mahendra. Anak itu melangkah masuk dengan sedikit malu lalu mendekat. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih, karena sudah menyelamatkan ibu. Karena sudah membawa kami ke rumah ini. Karena sudah menjadi paman saya. Tanpa ragu Bagas Mahendra memeluk keponakannya erat. Saya justru yang harus berterima kasih. Kamu yang memberi arti pada hidup saya. Farhan Mahendra menjauh sedikit lalu menatapnya dengan mata berbinar. Paman, boleh saya bertanya sesuatu? Kamu boleh bertanya apa saja. Jawab Bagas Mahendra. Farhan Mahendra ragu sejenak sebelum bertanya. Menurut Paman, ayah saya akan bangga pada saya karena saya mencoba menyelamatkan ibu. Mata Bagas Mahendra langsung berkaca-kaca. Saya yakin dia akan sangat bangga. Kamu adalah anak paling berani yang pernah saya kenal. Farhan Mahendra tersenyum lalu mencium pipinya. Selamat malam, Paman. Terima kasih karena sudah membeli rumah saya. Bagas Mahendra tertawa pelan. Selamat malam, juara. Besok kita mulai hidup baru kita bersama. Setelah anak itu keluar, Bagas Mahendra duduk termenung. Memikirkan ironi takdir, ia datang ke kawasan padat itu untuk membeli lahan proyek, tetapi justru menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah keluarga. Ia mengambil kembali kertas lusuh buatan Farhan Mahendra dan menyimpannya dengan hati-hati di laci. Suatu hari nanti ia akan menunjukkannya dan menceritakan bagaimana satu permintaan sederhana telah mengubah segalanya. Keesokan paginya Bagas Mahendra terbangun oleh aroma kopi dan suara tawa dari dapur. Ia turun dan melihat Intan. Puspitasari sedang menyiapkan sarapan sementara Farhan Mahendra membantu dengan penuh semangat. Selamat pagi, keluarga. Sapa Bagas Mahendra sambil duduk di meja. Selamat pagi, Paman Bagas Mahendra. Jawab Farhan Mahendra sambil menyodorkan secangkir kopi. Ibu bilang hari ini kita akan melihat sekolah baru saya. Bagas Mahendra mengangguk. Benar, setelah itu kita akan ke pusat perbelanjaan membeli pakaian baru. Intan Puspitasari mendekat dengan sedikit malu. Pak, saya sedang berpikir. Saya ingin bekerja, tapi bukan lagi sebagai buruh cuci. Mungkin sesuatu yang bisa membantu keluarga lain seperti kami dulu. Bagas Mahendra tersenyum. Bagaimana kalau kamu mengelola proyek sosial di perusahaan saya? Kita bisa membuat program untuk membantu keluarga yang membutuhkan. Mata Intan Puspitasari langsung berbinar. Itu sempurna. Saya tahu rasanya kekurangan. Saya ingin membantu orang lain agar tidak mengalami hal yang sama. Farhan Mahendra langsung bertepuk tangan. Ibu saya akan jadi eksekutif. Itu berarti saya membantu karena kamu menyentuh hati saya. Bukan karena kamu keponakan saya. Farhan Mahendra tersenyum lega. Senyum hangat yang menunjukkan bahwa ia akhirnya merasa benar-benar diterima. Jadi bapak memang orang baik, kata Farhan Mahendra dengan tulus. Bagas Mahendra langsung memeluknya erat. Dan kamu adalah anak yang istimewa. Sangat istimewa. Pada saat itu Bagas Mahendra menyadari hidupnya terbagi menjadi dua bagian. Sebelum dan sesudah mengenal Farhan Mahendra. Dan ia tahu bagian kedua akan jauh lebih bermakna. Ketika mereka melangkah keluar rumah untuk memulai hari baru, Bagas Mahendra sempat menoleh ke belakang melihat rumah besar itu yang dulu terasa kosong kini penuh dengan cinta dan harapan. Dan semua itu bermula dari keberanian seorang anak kecil yang berkata, Pak, tolong beli rumah saya. 3 bulan berlalu sejak Farhan Mahendra dan Intan Puspitasari pindah ke rumah keluarga Mahendra. Suasana rumah berubah total, suara langkah kaki berlari di lantai marmer, tawa di ruang makan. Dan percakapan hangat saat sarapan menggantikan kesunyian yang dulu mengisi setiap sudut. Bagas Mahendra kini bangun setiap pagi pukul 6 bukan untuk membaca laporan bisnis di tempat tidur, tetapi untuk sarapan bersama Farhan Mahendra dan membantunya bersiap ke sekolah cendekia Nusantara. Sementara Intan Puspitasari yang telah pulih sepenuhnya kini mengelola proyek sosial di Mahendra Group, mengunjungi berbagai komunitas membutuhkan dan membantu keluarga yang kesulitan seperti mereka dulu. Pada suatu pagi kami saat sarapan, Farhan Mahendra mengajukan pertanyaan yang membuat Bagas Mahendra terdiam. Paman, besok ada presentasi di sekolah tentang sejarah keluarga. Bolehkah saya bercerita tentang kita? Bagas Mahendra menyesap kopinya sambil berpikir cepat. Tentu saja boleh. Kisah kita indah. Tetapi Farhan Mahendra terlihat masih ragu. Tapi, apakah teman-teman saya akan percaya? Kedengarannya seperti cerita film. Intan Puspitasari mendekat dan mengelus rambutnya lembut. Kebenaran memang terdengar luar biasa ketika itu istimewa. Dan ini adalah kisah kita.
Bagas Mahendra mengangguk tetapi menyadari ada hal lain yang mengganggu anak itu. Apalagi yang membuatmu khawatir, juara? Farhan Mahendra ragu sejenak sebelum menjawab. Beberapa anak bilang saya ada di sekolah itu hanya karena saya sekarang kaya. Mereka tidak tahu kami dulu tinggal di rumah kayu. Bahwa paman yang menyelamatkan kami. Saya ingin mereka mengerti bahwa hidup bisa berubah tapi kita tidak berubah di dalam. Bagas Mahendra berdiri dan meletakkan tangannya di bahu anak itu. Kalau begitu ceritakan semuanya. Jangan pernah malu dari mana kamu berasal. Intan Puspitasari tersenyum bangga. Benar. Kisah kita membuktikan bahwa keajaiban bisa terjadi saat kita paling tidak mengharapkannya. Tiba-tiba Bagas Mahendra berkata, saya tahu apa yang akan saya lakukan. Saya akan ikut denganmu besok saat presentasi. Saya ingin berada di sana ketika kamu menceritakan kisah kita. Mata Farhan Mahendra langsung berbinar. Benarkah, Paman? Benar. Saya akan membatalkan semua rapat saya. Ini adalah hal paling penting bagi saya sekarang. Keesokan harinya Bagas Mahendra memarkir Toyota Alphard hitamnya di depan Sekolah Cendekia Nusantara. Sebuah sekolah elit tempat anak-anak dari keluarga kaya belajar. Mereka berjalan bersama menuju aula besar tempat presentasi berlangsung. Para orang tua hadir dengan pakaian elegan berbicara tentang bisnis dan perjalanan. Lalu seorang guru wanita parubaya, Bu Lestari Wulandari, berdiri di depan dan memulai acara dengan suara tenang namun penuh wibawa. Satu persatu siswa maju menceritakan kisah keluarga yang sudah biasa dan mudah ditebak, tentang perusahaan warisan turun-temurun dan perjalanan keliling dunia. Sementara dari bangku penonton Bagas Mahendra menyadari bahwa Farhan Mahendra semakin gelisah seiring mendekatnya gilirannya. Ketika namanya akhirnya dipanggil, anak itu naik ke panggung dengan tangan sedikit gemetar. Bagas Mahendra memberinya senyum penuh dukungan. Farhan Mahendra menarik napas dalam-dalam lalu mulai berbicara dengan suara yang awalnya pelan namun perlahan menjadi lebih kuat. Kisah saya sangat berbeda dari yang kalian dengar hari ini. Beberapa bulan lalu saya tinggal di sebuah rumah kayu kecil di kawasan padat. Ibu saya bekerja sebagai buruh cuci dengan penghasilan sangat sedikit. Kami hampir tidak punya apa-apa, tapi kami bahagia. Suasana aula langsung hening. Beberapa orang tua saling pandang terkejut oleh kejujuran anak itu. Farhan Mahendra melanjutkan dengan lebih mantap. Suatu hari ibu saya jatuh sakit parah. Perutnya Bagas Mahendra. Beberapa hari kemudian kami menemukan sesuatu yang bahkan kami tidak tahu sebelumnya. Pria itu adalah paman saya yang sebenarnya. Ayah saya yang sudah meninggal adalah adiknya. Takdir yang mempertemukan kami. Seluruh aula terpaku, semua perhatian tertuju pada anak kecil yang berdiri berani di panggung itu. Paman Bagas Mahendra tidak membantu saya karena dia tahu kami keluarga. Dia membantu saya sebelum tahu itu. Dia membantu karena melihat seorang anak yang putus asa ingin menyelamatkan ibunya dan memilih untuk mengubah hidup kami. Farhan Mahendra menatap teman-temannya dengan penuh keyakinan. Saya tahu. Beberapa dari kalian berpikir saya ada di sini karena saya sekarang kaya. Tapi kenyataannya saya ada di sini karena paman saya percaya pada saya. Karena dia memberi saya kesempatan yang dulu tidak pernah saya miliki. Dan saya berjanji akan menggunakan setiap kesempatan itu bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk membantu anak-anak lain yang masih hidup seperti saya dulu. Bagas Mahendra berdiri dengan air mata mengalir di wajahnya. Sepenuhnya tersentuh oleh kata-kata Farhan Mahendra, anak itu segera turun dari panggung dan berlari memeluk pamannya erat sementara seluruh aula meledak dalam tepuk tangan meriah. Beberapa orang tua bahkan berdiri karena terharu oleh kisah itu. Setelah presentasi selesai banyak orang tua mendekati Bagas Mahendra. Seorang wanita elegan mengulurkan tangan, Pak Bagas Mahendra, ini kisah yang sangat menginspirasi, anak. Saya selalu mengeluh hidupnya sulit hanya karena kami menyita video gamenya. Saya rasa ini pelajaran besar untuk kita semua. Seorang pengusaha lain menambahkan, Pak Bagas Mahendra, saya selalu mengagumi Anda sebagai pebisnis, tetapi sekarang saya jauh lebih mengagumi Anda sebagai manusia. Ketika mereka pulang ke rumah di Pondok Indah, Intan Puspitasari sudah menunggu dengan cemas di ruang tamu. Bagaimana presentasinya? Farhan Mahendra langsung melompat ke pelukannya dengan gembira. Luar biasa, Ibu. Saya ceritakan semuanya dan semua orang bertepuk tangan. Bahkan Paman Bagas Mahendra sampai menangis. Intan Puspitasari menatap Bagas Mahendra dengan senyum penuh kasih. Benarkah Anda menangis? Bagas Mahendra tersenyum malu. Mungkin hanya sedikit. Saya sangat bangga padanya. Malam itu setelah Farhan Mahendra tertidur, Bagas Mahendra dan Intan Puspitasari duduk di beranda di bawah langit berbintang dengan angin sepau-sepau yang lembut. Intan Puspitasari, saya perlu membicarakan sesuatu yang penting. Wanita itu langsung tegang. Apakah ada sesuatu yang buruk? Tidak, bukan itu. Ini tentang masa depan kita. Jawab Bagas Mahendra. Kamu dan Farhan Mahendra membutuhkan perlindungan hukum yang jelas.
Saya ingin meresmikan semuanya melalui adopsi dan memastikan kalian memiliki hak atas semua yang saya miliki. Intan Puspitasari tertegun, Bagas Mahendra, Anda tidak perlu melakukan itu. Anda sudah melakukan terlalu banyak untuk kami. Bagas Mahendra menggenggam tangannya dengan lembut, saya perlu melakukan ini. Kalian adalah keluarga saya sekarang. Jika sesuatu terjadi pada saya ingin kalian aman selamanya. Air mata mengalir di wajah Intan Puspitasari. Saya tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Anda benar-benar menyelamatkan kami. Memberi kami hidup baru. Bagas Mahendra tersenyum sambil menghapus air matanya. Kalian juga menyelamatkan saya. Sebelum mengenal kalian, hidup saya kosong. Saya punya uang dan kesuksesan, tapi tidak punya tujuan. Sekarang setiap hari saya bangun dengan bahagia karena tahu saya punya keluarga. 2 minggu kemudian saat proses adopsi sedang berjalan, Bagas Mahendra menerima telepon yang membuat tubuhnya menegang. Itu dari ayahnya, Surya Mahendra. Dengan suara dingin dan tajam, Bagas Mahendra, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Orang-orang membicarakan bahwa kamu membawa pengemis dan anak jalanan ke dalam rumah kita. Bahkan lebih buruk lagi kamu mengatakan anak itu adalah anak Damar Mahendra. Kamu benar-benar kehilangan akal. Bagas Mahendra menarik napas dalam-dalam sambil melihat ke arah taman tempat Farhan Mahendra bermain bersama Intan Puspitasari. Itu bukan gosip, itu kebenaran. Saya menemukan anak Damar Mahendra, cucu Anda, dan Intan Puspitasari, wanita yang dulu Anda usir, di ujung. Telepon terdengar tawa dingin penuh ejekan. Cucu? Anak itu bukan cucu saya. Wanita itu hanya oportunis yang mencoba menipu keluarga kita. Kami sudah menyelesaikan hal itu bertahun-tahun lalu dan saya tidak akan membiarkan kamu merusak nama keluarga Mahendra dengan membawa orang-orang seperti itu ke dalam kehidupan kita. Kemarahan membakar dada Bagas Mahendra, panas dan berdenyut. Hasil tes DNA tidak mungkin salah, dan kemiripan itu jelas. Mereka adalah keluarga saya sekarang dan akan tetap tinggal bersama saya. Jika ayah dan ibu tidak bisa menerima itu maka itu masalah kalian. Suara Surya Mahendra di ujung telepon terdengar mendengus dingin. Jangan bersikap seperti anak kecil yang memberontak, Bagas Mahendra. Kami akan datang sekarang juga, saya dan ibumu, dan kami akan mengakhiri lelucon ini. Hari ini, sambungan terputus. Bagas Mahendra menurunkan ponselnya perlahan, bahunya terasa tegang luar biasa. Intan Puspitasari yang melihat perubahan itu langsung mendekat dengan cemas. Itu keluargamu? Ya? Mereka tidak menginginkan kami di sini. Bagas Mahendra memegang bahunya erat, tidak ada yang akan pergi kemanapun. Ini rumah saya dan saya yang memutuskan siapa yang tinggal di sini. Tidak ada yang berhak menghina kamu atau Farhan Mahendra. Kurang dari 1 jam. Kemudian suara mesin mobil mewah terdengar di halaman. Sebuah limusin hitam berhenti di depan rumah keluarga Mahendra di Pondok Indah. Bagas Mahendra berdiri di pintu utama dengan Intan Puspitasari dan Farhan Mahendra di belakangnya membentuk satu kesatuan. Surya Mahendra turun lebih dulu. Sosoknya tinggi dan berwibawa dengan rambut putih tersisir rapi. Mengenakan jas abu-abu mahal dan membawa tongkat berlapis perak yang lebih terlihat sebagai simbol kekuasaan daripada kebutuhan. Di belakangnya Rati Mahendra berjalan anggun dengan pakaian mewah dan perhiasan berkilauan. Wajahnya menunjukkan rasa jijik seolah mencium sesuatu yang kotor. Mereka masuk tanpa menyapa. Mata mereka menyapu ruangan seperti mencari kesalahan. Jadi ini, kata Rati Mahendra sambil menunjuk Intan Puspitasari dengan jijik, kamu membawa wanita itu kembali ke. Dalam kehidupan kita yang terhormat, Intan Puspitasari refleks menunduk, tetapi Bagas Mahendra segera melangkah maju menghalangi pandangan ibunya. Namanya Intan Puspitasari, dan dia adalah ibu dari cucu sah kalian. Tongkat Surya Mahendra menghantam lantai marmer dengan keras. Hentikan kegilaan ini sekarang juga. Bagas Mahendra, di mana anak itu? Saya ingin melihat sendiri anak yang kamu klaim sebagai pewaris. Farhan Mahendra yang bersembunyi di belakang pamannya mengintip dengan takut. Surya Mahendra menatapnya dan untuk sesaat wajah kerasnya goyah. Keterkejutan itu nyata karena anak itu adalah bayangan sempurna dari Damar Mahendra di usia yang sama. Rati Mahendra juga terkejut dan menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Ya Tuhan! Dia benar-benar sama. Ucapnya terhenti karena emosi. Namun Surya Mahendra segera kembali kaku, menolak kenyataan yang jelas. Kemiripan tidak membuktikan apa-apa. Bisa saja kebetulan. Saya ingin melihat bukti resmi. Tes DNA lengkap. Bagas Mahendra berjalan ke meja dan mengambil map dokumen yang telah disiapkan. Ini semua bukti. Tes paternitas menggunakan sampel Damar Mahendra yang tersimpan di Rumah Sakit Citra Kencana. Tingkat kecocokan 99%. Surya Mahendra merampas dokumen itu dengan kasar, membalik halaman demi halaman dengan cepat seolah mencari kesalahan.
Sementara Ratih Mahendra membaca dari samping dengan wajah semakin tegang. Ruangan menjadi sunyi berat, hanya terdengar suara kertas yang dibalik dengan kasar. Dan ketika selesai membaca, Surya Mahendra melemparkan map itu ke meja dengan penuh penghinaan. Baiklah, anggap saja itu benar. Suara Surya Mahendra terdengar dingin dan penuh penghinaan. Anggap saja Damar Mahendra benar-benar melakukan kesalahan dengan meninggalkan anak di luar nikah dengan wanita ini. Lalu apa rencanamu sekarang? Membesarkannya sebagai bagian dari keluarga kita? Membawanya masuk ke lingkungan kita? Bagas Mahendra menyilangkan tangan dengan penuh ketegasan. Tepat sekali, Farhan Mahendra adalah keponakan sah saya dan saya akan mengadopsinya secara hukum. Dia akan menggunakan nama keluarga saya, mendapatkan pendidikan terbaik, dan suatu hari mewarisi bagian saya di Mahendra Group. Ratih Mahendra tertawa kecil dengan nada histeris. Kamu benar-benar sudah gila. Bayangkan skandal besar itu. Seorang anak dari kawasan kumuh tanpa etika, tanpa budaya, tanpa pendidikan membawa nama keluarga kita, dia akan jadi bahan tertawaan seluruh kalangan elit kota ini. Sampai saat itu Intan Puspitasari hanya diam. Tetapi perlahan ia mengangkat kepala dengan martabat meskipun tangannya gemetar. Suaranya tetap tegas, anak saya memang dibesarkan dalam kemiskinan. Nyonya, tetapi dia memiliki lebih banyak nilai, rasa hormat, dan karakter daripada banyak orang kaya yang pernah saya lihat. Dia tidak pernah mencuri, tidak pernah merendahkan orang lain, dan dia merawat saya saat saya hampir meninggal. Itu yang disebut nilai sejati. Surya Mahendra menatapnya dengan jijik. Jangan berani berbicara kepada saya atau istri saya. Kamu hanya oportunis yang mengincar uang. Berapa yang kamu minta untuk pergi dan meninggalkan anak itu di sini? 1 miliar? 2 miliar? Saya bisa menulis cek sekarang juga. Kata-kata itu membuat Farhan Mahendra melepaskan pegangan dari pamannya dan maju ke depan dengan berani berdiri di antara ibunya dan pria tua yang mengintimidasi itu. Sosok kecil itu seakan tumbuh besar dalam sekejap. Ibu saya tidak dijual. Dan saya juga tidak. Suaranya lantang penuh keberanian hingga membuat Surya Mahendra mundur setengah langkah tanpa sadar. Saya tidak mau uang seperti itu. Saya hanya ingin menjual rumah kayu saya dulu untuk menyelamatkan ibu saya. Uang Bapak tidak ada artinya kalau Bapak bersikap seperti ini. Dada Bagas Mahendra terasa penuh oleh kebanggaan. Ia meletakkan tangannya di bahu keponakannya dengan protektif. Kalian dengar itu? Di rumah ini, uang kalian tidak punya kuasa. Ratih Mahendra mencoba mengubah pendekatan. Suaranya dibuat lembut meski matanya tetap dingin. Bagas Mahendra, pikirkan dengan rasional. Kami bisa memberikan pendidikan terbaik di Eropa, guru privat terbaik. Anak itu bisa dibentuk menjadi pengusaha besar jauh dari pengaruh buruk wanita ini. Bagas Mahendra tertawa pendek tanpa humor. Dibentuk seperti kalian mencoba membentuk saya selama ini? Seperti kalian membentuk Damar Mahendra sampai dia tidak sanggup lagi? Kalian lupa bahwa dia meninggal dalam kondisi hancur karena tekanan yang kalian berikan. Kata-kata itu menghantam Ratih Mahendra seperti tamparan keras. Ia terhuyung dan berpegangan pada lengan suaminya. Beraninya kamu menyalahkan kami? Bisiknya terguncang, tetapi Bagas Mahendra tidak berhenti. Itu kebenaran. Damar Mahendra tidak bahagia. Dia mencintai Intan Puspitasari. Tetapi kalian melarangnya dan mengancam mencabut semua haknya jika dia tetap bersama wanita yang dia cintai. Dia pernah menceritakan semua itu kepada saya sebelum meninggal. Dan saya pengecut karena saat itu saya diam saja. Suara Bagas Mahendra tegas namun dipenuhi penyesalan. Tapi saya tidak akan mengulang kesalahan yang sama terhadap anaknya. Wajah Surya Mahendra memerah karena amarah yang tak terkendali. Kalau kamu terus dengan kegilaan ini, Bagas Mahendra, saya akan memutuskan hubungan denganmu selamanya. Saya akan mengeluarkanmu dari Dewan Direksi Mahendra Group, dan saya akan menggunakan seluruh pengaruh saya untuk menghancurkan reputasi bisnismu. Tanpa emosi Bagas Mahendra berjalan ke pintu lalu membukanya lebar sebagai tanda pengusiran. Lakukan apapun yang ingin Ayah lakukan. Saya membangun bisnis saya sendiri. Saya tidak membutuhkan 1 rupiah pun dari keluarga ini. Tapi ingat satu hal, jika kalian keluar dari pintu ini sekarang, kalian tidak akan pernah lagi melihat satu-satunya bagian dari hidup Damar Mahendra yang masih tersisa. Kata-kata itu membuat Ratih Mahendra menatap Farhan Mahendra dengan intens, setetes air mata mengalir di wajahnya yang tertata sempurna. Terlihat jelas konflik batin antara gengsi dan kerinduan mendalam terhadap anaknya yang telah tiada. Ia melangkah ragu mendekati anak itu. Dia benar-benar punya mata yang sama seperti Damar Mahendra. Bisiknya dengan suara bergetar, namun Surya Mahendra langsung menarik lengannya dengan kasar. Kita pergi sekarang. Ratih Mahendra, kita tidak akan merendahkan diri sampai seperti ini.
Tanpa menoleh sedikit pun ia menyeret. Istrinya keluar, pintu tertutup keras menggema di seluruh rumah, meninggalkan keheningan yang berat. Intan Puspitasari langsung ambruk di sofa menangis karena campuran lega dan kelelahan. Mereka akan menghancurkanmu, Bagas Mahendra. Mereka sangat berkuasa. Sebaiknya kami pergi sebelum terlambat. Bagas Mahendra duduk di sampingnya dan memeluknya erat. Tidak ada yang pergi kemanapun. Kekuatan mereka hanya berasal dari uang dan ketakutan. Sementara kita punya sesuatu yang tidak pernah mereka miliki. Kesetiaan yang tulus. Farhan Mahendra naik ke sofa dan memeluk keduanya erat, seolah menjadi pelindung kecil melawan dunia luar. Paman? Paman bertengkar dengan orang tua paman demi kami? Tanya anak itu penuh takjub. Bagas Mahendra tersenyum. Saya bertengkar demi kebenaran, demi keadilan, dan saya akan melakukannya lagi 1000 kali tanpa ragu. Dalam bulan-bulan berikutnya ancaman Surya Mahendra benar-benar terjadi. Bagas Mahendra menerima telepon dari mitra bisnis yang membatalkan kontrak, ban yang mempersulit transaksi, dan gosip jahat yang tersebar di media. Namun alih-alih mundur ia justru melangkah lebih berani. Ia mengadakan konferensi pers besar dan di hadapan wartawan serta kamera televisi ia memperkenalkan Farhan Mahendra dan Intan Puspitasari bukan sebagai objek amal, tetapi sebagai keluarga sahnya. Ia menceritakan bagaimana ia bertemu anak itu dan menekankan keberanian luar biasa Farhan Mahendra. Kisah seorang pengusaha yang menemukan keponakan yang hilang itu justru memikat hati publik, bukan menjadi skandal, melainkan gelombang simpati dan dukungan besar yang bahkan Surya Mahendra tidak mampu kendalikan. Saham perusahaan Bagas Mahendra yang sempat anjlok justru melonjak hingga mencapai rekor baru karena masyarakat Indonesia menyukai kisah yang penuh harapan itu dan Bagas Mahendra memberikan tepat apa yang mereka butuhkan. 1 tahun setelah pertemuan pertamanya di kawasan padat, ia mengadakan sebuah acara besar yaitu peresmian Yayasan Damar Mahendra yang didirikan untuk menghormati adiknya. Acara berlangsung di Auditorium Menara Mahendra dan dihadiri oleh pejabat, pengusaha, jurnalis, serta banyak keluarga yang telah merasakan manfaat dari program sosial tersebut. Farhan Mahendra hadir mengenakan jas kecil yang dibuat khusus untuknya dan tampak sangat percaya diri. Dalam pidatonya Bagas Mahendra kembali menceritakan awal mula semuanya. Yayasan ini lahir dari sebuah tindakan keberanian yang luar biasa. Keberanian seorang anak berusia 8 tahun yang mencoba menjual rumah kayunya untuk menyelamatkan ibunya. Farhan Mahendra mengajarkan saya bahwa tidak peduli seberapa sulit keadaan, selalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu. Dia mengajarkan saya arti sebenarnya dari keluarga, cinta, dan pengorbanan. Suara Bagas Mahendra sempat terhenti karena haru. Lalu ia melanjutkan, melalui Yayasan Damar Mahendra, kami akan terus menghormati kenangan Damar Mahendra dengan membantu keluarga yang membutuhkan. Kami akan menyediakan perawatan medis gratis, pendidikan berkualitas, tempat tinggal layak, dan kesempatan kerja. Karena kami percaya setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama tanpa memandang latar belakangnya. Seluruh ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan meriah. Kemudian Intan Puspitasari naik ke panggung menjelaskan program-program yayasan dengan penuh semangat. Setelah itu Farhan Mahendra juga ikut berbicara dan dengan bantuan Bagas Mahendra ia berdiri di depan mikrofon. Saya ingin berterima kasih kepada Paman Bagas Mahendra karena telah percaya pada saya sejak awal, dan untuk semua anak yang sedang mengalami kesulitan, jangan pernah menyerah, terus berjuang, karena terkadang hidup bisa berubah ketika kita paling tidak mengharapkannya. Setelah acara selesai, saat mereka pulang dengan mobil, Farhan Mahendra bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, Paman, berapa banyak keluarga yang bisa kita bantu? Bagas Mahendra berpikir sejenak sebelum menjawab, kalau semuanya berjalan baik, kita bisa membantu ribuan keluarga dalam beberapa tahun ke depan. Farhan Mahendra terdiam lama menatap keluar jendela lalu berkata dengan penuh keyakinan, Paman tahu tidak apa yang ingin saya lakukan saat besar nanti? Apa? Juara? Tanya Bagas Mahendra. Saya ingin bekerja di yayasan bersama Paman dan Ibu. Saya ingin membantu anak-anak lain seperti saya dulu. Hati Bagas Mahendra terasa penuh oleh kebanggaan, itu akan menjadi kehormatan besar bagi saya. Di kursi belakang Intan Puspitasari tersenyum lembut, anakku, kamu bisa menjadi apa saja, dokter, pengacara, pengusaha, tetapi Farhan Mahendra menggeleng tegas, saya tahu, Bu, tapi saya ingin membuat perubahan nyata dalam hidup orang lain. Seperti Paman lakukan untuk kita, malam itu setelah Farhan Mahendra tertidur, Bagas Mahendra berdiri beberapa saat di kamar anak itu memperhatikannya tidur dengan damai. Sulit dipercaya bahwa setahun lalu ia bahkan tidak tahu ia memiliki keponakan. Kini ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Farhan Mahendra dan Intan Puspitasari. Intan Puspitasari muncul pelan di pintu. Dia tidur seperti malaikat, ya?
Bagas Mahendra mengangguk lembut, dia memang malaikat. Malaikat yang datang ke hidup saya tepat ketika saya paling membutuhkannya. Tanpa sadar Bagas Mahendra dan Intan Puspitasari berjalan keluar dari kamar menuju beranda. Malam itu langit dipenuhi bintang dan angin sepau-sepau terasa menenangkan. Bagas Mahendra, boleh saya bertanya sesuatu yang sangat pribadi? Tanya Intan Puspitasari ragu. Tentu saja boleh, jawabnya lembut. Apakah Anda pernah berpikir untuk memiliki anak sendiri? Menikah? Membangun keluarga seperti kebanyakan orang? Bagas Mahendra menatap langit sejenak lalu menjawab dengan tenang, dulu saya sering memikirkannya sebelum mengenal kalian, tapi sekarang saya tahu dengan pasti bahwa saya sudah memiliki keluarga yang lengkap. Kalian adalah keluarga saya yang sebenarnya. Intan Puspitasari tersenyum hangat, kamu tahu kan, selalu ada ruang untuk lebih banyak orang. Kalau suatu hari kamu bertemu seseorang yang istimewa, Bagas Mahendra tertawa pelan, kalau itu terjadi, dia harus menerima bahwa kalian berdua akan selalu menjadi prioritas dalam hidup saya. Intan Puspitasari memeluknya dengan penuh rasa syukur. Wanita manapun akan sangat beruntung memiliki pria seperti kamu. 2 tahun berlalu sejak pertemuan yang mengubah hidup itu. Farhan Mahendra kini berusia 10 tahun. Lebih tinggi dan dewasa tetapi tetap mempertahankan kebaikan dan tekadnya. Yayasan Damar Mahendra berkembang pesat dan telah membantu ratusan keluarga. Sementara Intan Puspitasari menjadi manajer yang dihormati dan terus mengembangkan berbagai program sosial. Suatu sore minggu saat mereka mengadakan acara bakar-bakar keluarga di tepi kolam renang rumah di Pondok Indah, interkom tiba-tiba berbunyi, petugas keamanan memberitahu bahwa ada seorang wanita di gerbang yang ingin bertemu dengan Bagas Mahendra. Ketika melihat melalui kamera keamanan, ia terkejut melihat Ratih Mahendra datang sendirian tanpa Surya Mahendra, tanpa mobil mewah, hanya dengan kendaraan sederhana. Ia mengizinkannya masuk dengan rasa penasaran. Ratih Mahendra berjalan perlahan di taman dengan langkah ragu. Sangat berbeda dari sosok angkuh yang dulu. Wajahnya tampak lebih tua dan lelah. Ketika melihat Farhan Mahendra berlari mengejar bola, ia berhenti seketika dan menatapnya dengan tangan gemetar di dada seolah melihat sesuatu yang sangat berharga. Bagas Mahendra mendekatinya dengan hati-hati. Apa yang ibu lakukan di sini? Apakah ayah tahu ibu datang? Ratih Mahendra menggeleng pelan tanpa mengalihkan pandangannya dari anak itu. Ayahmu terlalu keras kepala, dia lebih memilih hidup dalam kesombongannya daripada mengakui kesalahan. Tapi saya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Matanya merah dan berkaca-kaca. Saya melihat foto-fotonya di media, di televisi. Dia persis seperti Damar Mahendra, seolah saya diberi kesempatan kedua untuk melihat anak saya tumbuh. Dan saya menyia-nyiakannya karena kesombongan saya sendiri. Intan Puspitasari mendekat perlahan. Awalnya ragu tetapi tetap berdiri di samping Bagas Mahendra. Menunjukkan keberanian, Ratih Mahendra menatapnya dan untuk pertama kalinya tidak ada lagi rasa merendahkan, hanya penyesalan yang tulus. Kamu telah melakukan hal yang luar biasa membesarkannya. Dia terlihat benar-benar bahagia. Damar Mahendra tidak pernah terlihat seperti itu. Intan Puspitasari mengangguk tenang. Dia bahagia karena dia dicintai apa adanya. Bukan karena nama atau kekayaan. Ratih Mahendra menelan ludah dengan emosi yang tak terbendung. Bolehkah saya mencoba berbicara dengannya? Tanya Ratih Mahendra dengan suara ragu. Bagas Mahendra menoleh pada Intan Puspitasari memberikan keputusan kepadanya. Intan Puspitasari menatap Farhan Mahendra beberapa detik lalu memanggil. Farhan Mahendra, kemari. Anakku. Anak itu berlari mendekat dengan wajah cerah dan tubuh penuh keringat. Hai, ibu. Hai, Paman Bagas Mahendra. Siapa wanita ini? Ia menatap Ratih Mahendra dan samar mengingat kejadian masa lalu. Senyumnya memudar menjadi waspada. Dia nenek yang marah pada kita waktu itu. Ratih Mahendra langsung berlutut di rumput tanpa peduli pakaian mahalnya kotor. Saya bukan nenek yang galak. Saya sangat bodoh dan penuh prasangka. Maafkan saya, katanya dengan suara bergetar sambil mengulurkan tangan. Saya nenekmu, Ratih Mahendra. Dan saya ingin mengenalmu lebih dekat jika kamu mau. Farhan Mahendra menoleh pada Bagas Mahendra mencari kepastian, dan pamannya tersenyum. Lalu mengangguk memberi izin, anak itu kembali menatap wanita di depannya lalu dengan polos ia mengulurkan tangan kecilnya dan menggenggam tangan neneknya dengan lembut. Nenek, bisa main sepak bola? Ratih Mahendra tertawa, tawa yang jujur dan penuh emosi. Nenek belum pernah bermain seumur hidup, tapi nenek bisa belajar kalau kamu mau mengajari. Dari kejauhan Bagas Mahendra dan Intan Puspitasari memperhatikan Ratih Mahendra yang dengan canggung mencoba menendang bola sementara Farhan Mahendra tertawa dan membimbingnya dengan sabar. Menurutmu dia benar-benar berubah? Tanya Intan Puspitasari pelan. Masih ragu? Saya rasa dia benar-benar mencoba. Kerinduan pada
Damar Mahendra akhirnya mengalahkan harga dirinya. Dan Farhan Mahendra memang punya cara luar biasa untuk meluluhkan hati siapapun. Jawab Bagas Mahendra. Saat matahari mulai terbenam, Rati Mahendra berpamitan dan berjanji akan kembali minggu depan. Diam-diam mulai memperbaiki hubungan yang dulu hancur. Malam itu Bagas Mahendra masuk ke kamar Farhan Mahendra untuk mengucapkan selamat malam. Anak itu sudah berbaring di tempat tidur dikelilingi buku dan mainan. Paman. Panggilnya mengantuk. Hari ini menyenangkan. Nenek lucu. Dia tidak bisa menendang bola. Bagas Mahendra tertawa lembut sambil merapikan selimutnya. Dia akan belajar. Semua orang bisa berubah kalau ada cinta. Farhan Mahendra menguap lalu berkata pelan. Paman. Paman ingat kertas yang saya buat untuk menjual rumah kita dulu? Bagas Mahendra langsung teringat pada kertas yang masih ia simpan. Tentu saya ingat. Kenapa? Anak itu memeluk bantalnya. Saya tadi berpikir, saya tidak pernah benar-benar menjual rumah itu. Kan? Paman juga tidak pernah membayar saya. Bagas Mahendra tersenyum. Benar. Secara resmi kita tidak pernah menyelesaikan kesepakatan itu. Kamu masih mau uangnya? Farhan Mahendra menggeleng pelan dengan mata hampir terpejam. Tidak. Saya tidak mau menjual rumah lagi. Sekarang saya tidak perlu menjual apapun untuk menyelamatkan ibu. Dan rumah ini terlalu besar untuk dijual. Bagas Mahendra mengusap rambutnya dengan penuh kasih, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kamu benar, rumah ini tidak untuk dijual, tidak akan pernah. Farhan Mahendra berbisik lirih sebelum tertidur. Paman, saya sangat sayang Paman, kata-kata. Sederhana itu menjadi hal paling berharga dalam hidup Bagas Mahendra. Ia membalas dengan suara lembut, saya juga sangat sayang kamu, Farhan Mahendra. Lebih dari apapun di dunia ini, bisik Bagas Mahendra dengan lembut. Keesokan paginya ia bangun dengan perasaan yang berbeda seolah sesuatu yang besar akan terjadi. Ia turun ke dapur dan melihat Intan Puspitasari sedang menyiapkan sarapan sambil bersenandung pelan. Selamat pagi, kamu terlihat sangat bahagia hari ini, katanya. Intan Puspitasari berbalik dengan senyum yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bagas Mahendra, saya harus mengatakan sesuatu yang sangat penting. Ia mendekat. Apa yang terjadi? Intan Puspitasari menarik napas panjang. Saya tahu hubungan kita selama ini selalu berpusat pada Farhan Mahendra. Pada apa yang terbaik untuknya. Tapi saya tidak bisa lagi berpura-pura. Saya mencintaimu. Bagas Mahendra terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Saya tahu orang mungkin akan berpikir saya seperti memanfaatkan keadaan. Tapi saya mencintaimu apa adanya. Cara kamu merawat Farhan Mahendra. Cara kamu mengubah hidup kami dengan cinta. Bagas Mahendra melangkah. Mendekat dan menyentuh wajahnya dengan lembut. Saya juga mencintaimu. Sudah lama. Tapi saya takut merusak semua yang kita miliki. Intan Puspitasari tersenyum dengan air mata bahagia. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Tanpa ragu Bagas Mahendra berlutut di hadapannya. Menggenggam tangannya. Intan Puspitasari, maukah kamu menikah dengan saya? Menjadi istri saya dan membangun keluarga kita bersama? Intan Puspitasari menangis haru sambil mengangguk. Ya, saya menerima dengan sepenuh hati. Pada saat itu Farhan Mahendra muncul di pintu dapur masih mengenakan piyama. Menggosok matanya, kenapa kalian menangis? Apa terjadi sesuatu? Mereka tertawa di tengah air mata. Tidak, juara, ini kabar baik. Ibu dan saya akan menikah. Mata Farhan Mahendra langsung terbuka lebar. Benarkah? Itu berarti Paman akan menjadi ayah saya juga? Bagas Mahendra memeluknya hangat. Kalau kamu mau? Tanpa ragu Farhan Mahendra melompat ke pelukannya. Tentu saja saya mau. Sekarang kita keluarga lengkap. 6 bulan kemudian dalam sebuah upacara sederhana namun penuh haru di taman rumah keluarga Mahendra di Pondok Indah, Bagas Mahendra dan Intan Puspitasari resmi menikah. Farhan Mahendra menjadi pengiring cincin dengan kebanggaan luar biasa. Ratih Mahendra hadir dengan air mata bahagia akhirnya berdamai dengan keluarga. Sementara Surya Mahendra tidak datang tetap mempertahankan sikap kerasnya. Namun Bagas Mahendra tidak peduli karena ia telah memiliki segalanya. Istrinya, anaknya, dan keyakinan bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Saat pesta berlangsung Farhan Mahendra meminta izin untuk berbicara. Bagas Mahendra membantunya berdiri di atas kursi agar semua tamu bisa melihatnya. Saya ingin berterima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Terutama kepada ayah saya, Bagas Mahendra. Ia berhenti sejenak menahan haru.
2 tahun lalu saya hanyalah anak miskin yang tinggal di rumah kayu. Ibu saya hampir meninggal dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Lalu saya punya ide yang semua orang pikir gila. Saya membuat surat untuk menjual rumah kami. Suara Farhan Mahendra terdengar semakin kuat. Beberapa tamu tersenyum haru sementara yang lain menahan air mata. Saya berdiri di jalan dengan kertas itu mencoba menjual rumah kami seharga Rp5.000.000. Banyak orang menertawakan saya, mengabaikan saya, berpura-pura tidak melihat saya. Sampai seorang pria berjas biru berhenti. Farhan Mahendra menatap langsung ke arah Bagas Mahendra. Matanya penuh cinta dan rasa syukur. Saya bertanya kepadanya. Pak, tolong beli rumah saya. Dan kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia tidak membeli rumah saya. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dia menyelamatkan hidup saya dan hidup ibu saya. Dan dia menemukan bahwa kami adalah keluarganya. Tapi yang paling penting, dia mencintai kami bahkan sebelum dia tahu kami adalah keluarganya. Air mata mengalir di wajah Bagas Mahendra, tak mampu ia tahan lagi. Hari ini ibu saya menikah dengan pria paling luar biasa di dunia. Saya mendapatkan seorang ayah yang sebenarnya. Dan sekarang kami adalah keluarga paling bahagia. Farhan Mahendra menarik napas dalam-dalam untuk mengakhiri. Saya ingin semua orang di sini mengingat satu hal. Ketika kalian punya kesempatan untuk membantu seseorang, jangan ragu. Lakukan seperti yang ayah saya lakukan. Karena kadang saat kita menyelamatkan hidup seseorang, kita justru menemukan bahwa orang itu adalah bagian yang selama ini hilang dari hidup kita untuk benar-benar bahagia.